Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan belajar lagi. Kita akan belajar CSS dan kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada belajar CSS sesi 1 ini ya. Teman-teman, buat yang belum melihat atau belajar pada sesi 1, teman-teman bisa lihat di channel ini ya, dan cari belajar CSS sesi 1 ini. Nah, di bagian sesi 1 itu teman-teman sudah belajar mengenai bagaimana cara styling background color, lalu intinya pewarnaan di dalam CSS ya. Dan juga teman-teman sudah belajar bagaimana mengatur font ya, mulai dari jenis font family, lalu styling pada font. Nah, kali ini kita akan belajar yaitu box model ya teman-teman. Nah, box model itu apa sih ya? Box model itu secara simpelnya menurut saya sebuah konsep di dalam CSS di mana setiap elemen itu diibaratkan sebagai atau diproses menjadi kotak, sebuah kotak ya, seperti itu. Jadi tiap-tiap elemen di sini ini adalah bagian dari kotak ya. Ini kotak pertama, kotak kedua, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, penting kita belajar box model ini digunakan untuk pada saat kita mulai melayouting sebuah tampilan website yang kita develop atau kita bangun, seperti itu. Jadi supaya kita paham nih cara layouting dari sebuah website seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut belajar box model ya, kita akan belajar height dan width-nya terlebih dahulu ya. Sesuai dengan namanya, width dan height ini digunakan untuk mengatur tinggi ya, tinggi dan juga lebar dari sebuah website. Nah, ketika kita lihat di website Web3 School di sini, the CSS height and width properties are used to set to height and width of an element. Jadi height dan width ini digunakan untuk men-set atau men-setting tinggi dan juga lebar dari elemen, seperti itu. Dan juga ada max width ya, yang digunakan untuk meng-setting maksimum width dari sebuah elemen gitu. Jadi kalau max width ini digunakan untuk maksimal dari lebar sebuah elemen, seperti itu. Jadi teman-teman, untuk mengatur height ya, contohnya di sini terdapat sebuah elemen. Langsung saja di sini kita coba coding ya. Di sini aku sudah membuka file index.html yang sudah terdapat CSS-nya ya, yang sudah kita buat kalau nggak salah di sesi 1 itu ya. Kita coba buka kode editornya. Di sini kita pergi ke HTML-nya terlebih dahulu. Lalu di sini kita coba bikin div ya dengan kelas kotak seperti ini. Kosong saja div-nya, dan kita lanjut ke mungkin ini terlalu kecil ya teman-teman, perbesar terlebih dahulu. Nah, mungkin seperti ini. Kita ke bagian file CSS-nya. Nah, di sini kita bisa memanggil dengan titik kotak, karena seperti kita lihat di index.html dia memiliki kelas kotak. Jadi untuk memanggil kelas bisa dengan titik kotak seperti ini. Lalu di sini kita coba beri background color. Background color kita cari di sini saja ya. Kita mungkin beri coral seperti ini. Dan kita lihat di sini teman-teman, kenapa kok tidak jalan ya? Kita lihat lagi di sini, kelas kotak sudah betul ya.
Nah, seperti ini teman-teman. Oh ya, saya lupa. Nah, di sini ketika kita memberikan background color ya, di sini sebetulnya kotaknya atau divnya itu sudah terdapat background colornya. Tetapi kenapa di sini tidak muncul? Karena kita belum menambahkan width dan height-nya. Ya. Ketika kita tambahkan width dan height-nya, width ya di sini kita beri width mungkin ya 50 pixel. Kita lihat, nah dia belum. Kita coba tambahkan height 50 pixel, harusnya sudah muncul. Nah, dia sudah muncul. Mungkin kita beri 200 mungkin ya, 200 pixel. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah muncul. Nah, di sini width dan height-nya dia sesuai dengan ini. Width-nya 200, height-nya 200, seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengatur dimensi dari kotaknya bisa menggunakan width dan juga height. Itu width untuk mengatur panjang atau lebar, dan height mengatur tinggi dari sebuah elemen. Dan tidak hanya div atau kotak saja yang bisa kita beri width dan juga height-nya. Intinya elemen di HTML itu bisa diberi height dan width-nya itu. Tapi tergantung juga dari tipe elemennya ya kan, ada yang inline, ada yang inline block seperti itu. Kalau gak salah sudah pernah saya bahas di channel ini, teman-teman bisa lihat pembahasan tersebut ya. Dan kurang lebih seperti ini untuk width dan height-nya. Kita coba lagi lihat di sini ya. Nah, di sini untuk mengatur value atau nilai dari width dan height-nya. Value itu ini ya, 200 pixel. Nah, itu value-nya atau nilainya. Itu kita bisa menggunakan auto ya, bisa menggunakan persen, pixel, sentimeter, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, di sini menurut yang saya tahu yang biasa digunakan itu ya pixel lalu persen, seperti itu untuk width dan height-nya. Menurut yang saya tahu ya teman-teman, pixel dan juga persen biasanya. Nah, auto itu digunakan sebagai default ya. Kalau width dan height maksud saya pixel, sentimeter, dan seterusnya itu yang kita definisikan seperti itu. Nah, ini kan kita definisikan sendiri kan. Kalau kita tidak definisikan seperti ini, artinya width dan height-nya auto teman-teman. Kita coba ganti ini ya. Kita coba ganti dengan auto. Nah, maka dia akan hilang seperti itu. Karena auto di sini adalah default dari value height dan width-nya. Seperti itu. Dan juga kita bisa menggunakan persen nih, 50%. Nah, seperti ini. Kita coba lihat di sini. Kenapa ya teman-teman? Dia tidak muncul. Mungkin height-nya kita beri pixel. Oh, seperti ini teman-teman. Kalau height kan dia kan kalau persen ya teman-teman. Persen ini adalah nilai yang relatif terhadap parent-nya. Nah, parent dari div kotak ini kan body ya. Nah, tetapi body ini ketika body kita tidak definisikan height-nya, dia secara default ya akan tergantung dari isi kontennya. Jika isi kontennya sampai di sini, maka height dari bodinya seperti di sini saja, seperti itu.
Jadi kontennya sebatas di situ saja. Seperti itu. Dan untuk width dari body itu 100%. Seperti itu. 100% artinya ya satu layar ini widthnya. Sampai di sini, sampai di sini, seperti itu. Nah, jadi ketika kita beri styling pada height, barusan kan bermasalah ya teman-teman, ketika kita beri persen seperti ini, dia kan tidak muncul. Kenapa? Karena kan persen itu kan relatif terhadap pairnya kan, sedangkan pairnya kan sampai di sini saja kan, berarti relatifnya sampai di sini, jadi tidak terlihat seperti itu. Jadi kita beri ukuran fix menggunakan pixel, maka dia muncul 50 pixel seperti itu. Dan widthnya dia relatif terhadap bodinya, terhadap perannya. Karena kita di sini setting 50%, maka dia akan 50% terhadap perannya atau bodinya. Seperti itu. Ketika kita coba kecilkan ya, nah dia akan semakin kecil dan akan terus menyesuaikan 50% untuk widthnya. Seperti itu teman-teman. Ketika kita beri 100%, maka dia akan 100%. Seperti itu. Nah, lalu kenapa kok tidak mentok ya teman-teman di sini? Karena secara default itu terdapat paddingnya di sini, atau jarak lah antara elemen dengan sisi dari bodinya ini. Seperti itu teman-teman untuk width dan height ya, semoga teman-teman paham. Nah, kita bisa saja pada height ini kita coba beri ukuran 50%. Nah, solusinya kan kalau ini kan hanya tidak kelihatan ya. Kenapa? Karena tingginya sampai di sini saja. Seperti itu, tidak sampai bawah sini. Kita bisa memberikan solusi pada bagian body, kita beri height-nya ya 100 VH. Nah, VH ini intinya satu layar ini teman-teman, satu layar teman-teman lihat ini. Jadi dari sini sampai bawah sini itu VH seperti itu. Jadi dia akan menyesuaikan karena di sini kotaknya kita beri 50% seperti itu teman-teman. Nah, lanjut di sini kita lihat materinya. Nah, di sini untuk value-nya ya tadi ya, ada auto, ada pixel, centimeter, ada VH juga tadi, ada persen, inisial, dan inherit seperti itu. Dan di sini kita tidak hanya bisa mengatur width dan juga height-nya saja, maksudnya tidak stuck width dan height. Nah, kalau width dan height kan pasti meskipun ukurannya pada mobile ataupun desktop tetap ukurannya, jika 100% ya 100%. Jika 100 pixel maka dia akan tetap 100 pixel seperti itu. Dan kita juga bisa memberikan sedikit dinamis pada website kita. Ukurannya itu kita bisa menggunakan max width atau di sini, nah di sini ada max height, max width, min height, dan min width. Nah, di sini kita bisa baca max height digunakan untuk set the maximum height of an element. Jadi digunakan untuk mengatur tinggi maksimal dari sebuah elemen. Dan max height sama, kurang lebih sama dengan height, tapi bedanya dia mengatur width-nya. Dia mengatur maksimum width dari elemen. Dan min height seperti namanya, dia akan mengatur minimum tinggi dari elemen. Dan min width juga mengatur minimum width dari elemen seperti itu. Jadi maksimal seumpama
ukuran layarnya itu untuk height maksudnya width ya, seumpama 780 pixel ya. Nah, ketika min height berapa, min widthnya seumpama 200 pixel, jadi minimum dari lebarnya itu ya 200 pixel itu, entah ukurannya bertambah lebar sampai berapapun, nah dia akan menyesuaikan. Tapi kalau ukurannya tambah kecil karena diatur min width ini, maka minimalnya ya 200 pixel tadi itu sesuai yang di set. Nah, tetapi kalau max width ya, seumpama kita mengatur max width-nya 200 pixel ya, jadi ketika layarnya selebar apapun, ketika kita mengatur max width, dia akan ukuran maksimalnya yaitu 200 pixel sesuai dengan yang kita tentukan. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kita coba saja ya untuk yang width-nya saja. Kita coba di sini max width mungkin ya 300 pixel ya. Terlalu kecil, coba kita beri 700 pixel. Nah, kita coba lihat menggunakan inspect supaya kita bisa mengecilkan. Nah, ketika kita kecilkan, dia akan mengikuti ya teman-teman. Jika ukuran layarnya kecil, ya sudah dia akan mengecil terus. Tapi ketika ukurannya lebar, selebar apapun dia tetap pada ukuran maksimalnya, yaitu kita lihat di sini 700 pixel. Jadi ketika ukurannya selebar apapun dia tetap 700 pixel. Namun ketika ukurannya sekecil apapun dia tetap ya fleksibel seperti itu. Jadi yang diatur maksimalnya saja. Tapi ketika kita atur min width ya seperti ini. Nah, dia akan meskipun selebar apapun dia akan mengikuti. Tapi ketika kita kecilkan terus menerus, nah dia kan yang tadinya ada jaraknya seperti ini ya, ada jaraknya kan. Ketika kita kecilkan terus menerus, dia akan hilang nih jaraknya, maka akan bisa di scroll. Kenapa? Karena dia tetap pada ukurannya yang kita tentukan yaitu 700 pixel. Jadi minimal lebarnya itu harus 700 pixel. Seperti itu kurang lebih untuk penjelasan min dan juga max. Dan lanjut di sini kita membahas box model. Ya, box model tadi kan sudah saya jelaskan di awal, sebuah konsep pada development website ya, yang mana setiap elemen itu digambarkan seperti box atau kotak seperti itu. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, di sini urutan pertama ada konten, lalu ada padding ya, dan border, lalu margin. Nah, konten ini teman-teman sudah tahu ya, berarti isi dari kontennya. Nah, di sini ada penjelasannya. Konten ya berarti konten di dalam box tersebut, entah itu teks atau image atau gambar. Nah, padding itu adalah jarak ya, jarak antara konten dengan border, atau intinya padding adalah jarak yang di dalam border seperti itu. Dan untuk margin, untuk border ya
yang berada di antara padding dan juga margin, seperti itu. Dan margin adalah jarak antara border dengan luarnya. Intinya luar dari bordernya, jaraknya itu adalah margin. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Kita bisa mengatur width, border, padding, dan margin. Nah, di sini kita akan coba membahas padding terlebih dahulu ya. Kalau konten kan teman-teman tahu ya pastinya, seperti di sini kontennya ya, ini konten. Di dalam sini kalau kita beri teks atau gambar itu ada kontennya, seperti itu. Dan kita coba lihat penjelasan pada padding. Nah, di sini padding ya. Nah, antara border di sini dengan konten ini ya, antara konten ini dengan border, dia ini adalah padding, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengatur mulai dari padding top, right, bottom, left, searah jarum jam ya. Top, right, bottom, left. Kita bisa mengatur padding dari masing-masing sisi tersebut. Dan seperti tadi ya, pada mengatur dimensi yaitu width dan juga height, teman-teman bisa nilainya menggunakan pixel, pt, cm, bahkan persen. Seperti itu, teman-teman bisa baca di sini, bisa inherit juga, seperti itu. Nah, ini contoh dari pengaturan paddingnya ya, 50 pixel untuk top dan seterusnya, seperti itu. Kita akan coba praktek ya. Di sini kita close terlebih dahulu ini. Nah, di sini kita coba pada bagian kotak ya. Kita beri paragraf deh. Paragraf. Di sini kita beri lorem 10 mungkin. Nah, di sini kita coba lihat ya, teman-teman. Kenapa tidak muncul ya? Kita akan coba lihat. Kita coba lihat pada bagian CSS mungkin. Untuk color kita coba beri warna putih. Kemana ya, teman-teman? Mungkin kita coba cari tahu terlebih dahulu ya. Ini kita hapus atau komentar. Nah, dia sudah ada, tapi kenapa tidak muncul ya? Sudah muncul ya, teman-teman. Nah, di sini untuk teks ini adalah konten dari div kotak ini. Nah, lalu di sini kita bisa mengatur padding. Nah, padding tadi adalah jarak antara konten ini dengan bordernya atau sisinya ini. Nah, kita coba atur ya pada CSS. Kita coba beri padding top berapa ya, 20 pixel. Nah, maka dia akan ada jarak 20 pixel antara konten dengan bordernya, seperti itu. Dan itu berlaku juga dengan sisi yang lainnya, entah itu kanan, bawah, kiri, itu juga kurang lebih sama seperti itu. Nah, kita bisa mengaturnya dengan seperti ini. Untuk padding top kan padding top,
Kalau kanan berarti padding right, tur 20 pixel. Sama padding bottom juga 20 pixel. Padding left 20 pixel. Seperti ini teman-teman. Nah, dia akan diberi jarak 20 pixel seperti itu teman-teman. Dan untuk pengaturan padding ini ada shorthandnya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau kita hanya mengetikkan padding saja ya, padding saja. Nah, ini kan 20 pixel ya. Ketika kita karena ini kan sama ya, untuk top, right, bottom, left kan sama. Kita bisa menggunakan shorthandnya seperti ini. Padding 20 pixel. Nah, kalau seperti ini kita lihat lagi. Nah, dia tetap kan, karena kalau kita mengetikkan satu saja di sini 20 pixel saja ya, berarti seluruh sisi itu 20 pixel ya. Seperti itu. Tapi kalau kita mengatur dua saja seperti ini ya, kita coba atur di sini padding 20 pixel, 25 pixel ya. Ketika kita lihat di sini, nah sebetulnya yang terjadi yaitu top dan bottom ya, top dan bottom itu 20 pixel, right dan left, kanan dan kiri itu 25 pixel. Ini kalau value-nya atau nilainya dua saja ya. Jadi top, bottom, right, left seperti itu. Dan ketika kita mengatur tiga nilai ya, di sini yang pertama yaitu top, right dan left, dan bottom. Contohnya di sini 20 pixel ya, seperti yang kita lihat di sini. Yang pertama yaitu top, ini berarti top, dan ini right dan left, dan ini adalah bottom ya. Nah, kalau kita mengatur 4 berarti searah jarum jam teman-teman. Berarti dimulai dari top teman-teman. Di sini top, right, bottom, dan left atau kiri. Seperti itu teman-teman untuk shorthandnya. Jadi kita tidak perlu mengatur satu-satu. Seperti itu untuk mengatur padding elemen. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian border teman-teman. Kita akan membahas border. Minum dulu teman-teman. Dan di sini ya, nah contoh bordernya, stylenya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengatur style dari bordernya ya. Di sini banyak ya nilainya ya. Kita bisa mengatur dot, dash, solid, double, groove, dan lain-lain. Biasanya yang digunakan itu adalah solid ya. Kurang lebih contohnya itu seperti ini untuk solid. Bisa juga none ya, digunakan untuk menghapus border, atau hidden untuk menyembunyikan border. Nah, contoh dari stylenya ya teman-teman seperti ini. Teman-teman bisa coba sendiri ya di sini supaya tidak terlalu lama ya. Di sini contoh dari border style dot ya. Di sini dash, dan di sini solid, di sini double, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Nah,
kita coba beri border ya. Tapi kita bahas dulu deh ini dulu. Ini kan border stylenya ya. Ada solid dan double dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa mengatur width-nya. Width dari bordernya itu sendiri. Ya. Di sini contohnya bisa kita atur terserah teman-teman. Bisa 5 pixel, di sini ada medium, ada 2 pixel, ada thick juga. Nah, contohnya seperti ini. Untuk 5 pixel, medium, 2 pixel, thick. Nah, seperti itu. Biasanya yang dipakai itu pixel ya, teman-teman. Lalu di sini kita juga bisa mengatur colornya. Ya. Color dari bordernya. Jadi warna dari bordernya. Nah, di sini ada red, green, blue, seperti itu teman-teman. Tinggal seperti background color itu kita bisa mencantumkan colornya. Itu untuk colornya ya teman-teman. Dan di sini apa lagi nih? Oh, ini untuk mengatur border stylenya tiap-tiap sisinya teman-teman. Mungkin teman-teman ingin berbeda-beda seperti ini ya. Untuk kiri dan kanannya solid seperti ini. Untuk atas dan bawahnya dot seperti itu. Nah, teman-teman bisa nih mengatur. Dan teman-teman bisa baca-baca di sini ya. Lalu ada rounded border. Nah, di sini digunakan untuk border radiusnya, teman-teman. Kita bisa mengatur menggunakan border radius. Nah, border radius ini lengkungan dari sisinya ini. Apakah defaultnya kan kotak ya? Apakah teman-teman ingin membuat agak lingkaran, teman-teman bisa mengatur pada border radius ini. Nah, seperti itu untuk border teman-teman. Langsung saja contohnya di sini kita akan beri border. Di sini kita coba atur menggunakan width-nya fix saja. Seperti ini 700 pixel. Nah, di sini kita bisa atur bordernya teman-teman. Kita tinggal atur border seperti ini. Nah, kita bisa menggabungkan nih antara stylenya yang tadi itu ada solid, double, dot dan lain-lain, dan juga width dari bordernya juga kita juga bisa menggabungkan dengan warnanya juga. Contohnya seperti ini ya. Yang sering dipakai itu seperti ini. Kalau saya 2 pixel, lalu 2 pixel ini width-nya berarti. Lalu stylenya itu mungkin solid saja. Lalu colornya itu apa? Contohnya black saja, berarti hitam ya. Seperti ini kita lihat. Nah, di sini bordernya width-nya 2 pixel, lalu tipenya atau stylenya solid dan warnanya hitam seperti itu. Dan kita juga bisa mengatur border radius. Nih, border radius digunakan untuk mengatur sisi ini ya. Nah, kan secara default ini kan kotak. Kita bisa mengatur atau mengubahnya pada bagian border radius. Contohnya kita beri 10 pixel. Nah, dia akan agak melengkung teman-teman. Seperti itu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk teman-teman membuat sebuah lingkaran ya. Contohnya membuat sebuah kotak, lalu width-nya itu 50 pixel, height-nya itu 50 pixel ya kan. Ini menjadi sebuah kotak sempurna kan. Nah, di sini kita bisa mengatur border radiusnya. Bagaimana supaya menjadi lingkaran? Kita bisa menggunakan border radius 50% seperti itu. Dan di sini untuk nilainya ya, border radius bisa menggunakan pixel atau juga bisa menggunakan persen yang biasa dipakai. Seperti itu teman-teman untuk bagian border. Nah,
selanjutnya di sini teman-teman kita akan membahas bagian CSS margin. Nah, di sini untuk margin itu adalah jarak di luar bordernya ya teman-teman. Jadi bisa mengatur jarak antara elemen satu dengan elemen lainnya. Itu bisa menggunakan margin seperti itu. Dan margin ini digunakan untuk memberikan spasi antar elemen teman-teman. Dan pengaturan margin itu kurang lebih sama atau mirip lah dengan penggunaan atau pengaturan padding tadi ya. Bisa menggunakan pixel, sentimeter, poin atau pt, persen dan lain-lain seperti itu. Dan di sini untuk pengaturannya ya bisa mengatur top, bottom, right dan juga left. Dan ada shorthandnya juga kurang lebih sama seperti padding tadi ya. Kalau satu berarti keseluruhan sisi, kalau dua berarti yang pertama top dan bottom, yang satunya lagi itu right dan left. Teman-teman bisa baca-baca di websitenya Witry School ini. Kurang lebih sama lah dengan konsep dari padding tadi. Kita coba contohkan ya. Nah, di sini kan jaraknya kan secara default ini ya. Kita coba atur deh. Aku pinginnya ada jaraknya seumpama. Kita beri saja margin. Kalau kita ingin mengatur margin topnya saja ya, beri top. Margin top 30 pixel. Nah, dia kan ada jaraknya. Seperti itu. Kalau teman-teman ingin semua sisi, maka beri margin saja. Nah, dia akan memberikan jarak di samping sisinya seperti itu. Itu adalah margin teman-teman. Nah, lalu sambungannya dengan box model itu apa? Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita coba inspect elemen. Teman-teman yang menggunakan Mozilla Firefox pasti bisa menggunakan ini. Nah, di sini kan ada, ketika kita inspect bagian di sini ada box model, teman-teman. Nah, di sini adalah marginnya kan. Margin. Kita arahkan ke kotak. Nah, di sini ada margin. Nah, yang kuning ini teman-teman adalah margin. Lalu di sini bordernya teman-teman yang hitam. Lalu di sini ada bagian paddingnya ya. Lalu di sini ada bagian kontennya seperti itu. Itu adalah box model teman-teman. Nah, itu gunanya untuk layouting biasanya box model seperti itu. Dan di sini ada permasalahan lagi teman-teman. Ketika kita menggunakan box model ini, menggunakan padding, border seperti itu. Kenapa ada permasalahan? Karena di sini ketika kita mengatur width-nya 700 ya, di sini 700, maka di sini akan ditambah dengan 25 teman-teman. Karena kita memberikan padding sebelah kanan itu 25 dan di sini ada 15 lagi. Berarti width dari sebuah kotaknya ini akan bertambah teman-teman. Seperti itu. Nah, kontennya ini 700 kan. Nah, di sisinya itu ada padding. Kalau di sini 15 berarti 700 tambah 15. Tambah di sini lagi 25. Berarti width-nya 740. Seperti itu teman-teman. Ditambah lagi dengan width dari bordernya. Di sini 2, di sini 2 juga. Berarti 4 kan? Berarti 744 teman-teman untuk lebarnya. Ya kan? Kalau kita ukur di sini ya kan 740 kan. Nah, di sini di antara border teman-teman
widthnya kan 740. Padahal di sini kita mengaturnya 700 seperti itu. Nah, kenapa? Ya memang secara default seperti ini teman-teman yang saya tahu. Nah, kita bisa mengatur nih supaya dia tidak menambahi sendiri sesuai dengan padding dan juga bordernya untuk width dari kotaknya. Kita bisa menggunakan tag yang bernama atau sintak yang bernama box sizing dan nilainya itu border box. Ketika kita atur lagi, nah di sini kita lihat di bagian box model ini dia akan mengurangkan yang tadinya 700 dia menjadi 656. Kenapa? Karena dia 700 tadi dikurangi dengan padding dan bordernya itu, kalau nggak salah seperti itu teman-teman fungsinya dari box sizing. Jadi sesuai dengan yang kita tentukan seperti itu guna dari box sizing. Jadi tidak mengambil tempat lain gitu. Yang awalnya 700 ya keseluruhannya berarti 700 kalau menggunakan box sizing. Tapi kalau tidak menggunakan box sizing border box itu, maka dia akan widthnya 700, seumpama kita settingnya 700, nanti itu akan ditambah dengan padding, border, seperti itu. Seperti itulah kurang lebih penjelasan dari box model teman-teman. Silakan teman-teman atur-atur saja ya, atau pembelajari saja, atau belajar secara mandiri saja. Dan kalau teman-teman memiliki manfaat dari video ini, silakan teman-teman klik like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mungkin sekian untuk pembelajaran CSS dasar pada sesi 2 kali ini. Apabila ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa ketikkan di kolom komentar saja ya. Siapa tahu mungkin saya bisa menanggapi, insya Allah, atau mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi seperti itu, supaya diskusinya bisa lebih hidup teman-teman, seperti itu. So silakan teman-teman belajar ya, dan tetap semangat teman-teman. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan, dan semoga tidak belibet ya teman-teman. Itu saya menjelaskan kurang lebih ya inti-intinya saja, seperti itu. Jadi selamat belajar, terima kasih, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.